Adi bukan pria yang sederhana. Meski wajahnya biasa dan penghasilannya pas-pasan, ambisinya sangat besar. Sejak kecil, ia terbiasa melihat ayahnya gagal dalam bisnis, ibunya kerja serabutan, dan hidup mereka tidak pernah benar-benar cukup. Maka, ketika ia berusia 28 tahun dan melihat peluang emas dari seorang janda kaya di desanya, ia tahu inilah jalan pintasnya. Risa, 36 tahun, adalah seorang janda pemilik kontrakan dan sawah di 2 desa. Suaminya dulu seorang pemborong sukses, namun meninggal mendadak karena serangan jantung. Risa belum punya anak dan terkenal tertutup sejak kematian suaminya. Ia cantik untuk usianya, berkulit bersih dan menyendiri. Warga bilang Risa belum bisa move on, tapi Adi melihatnya sebagai target yang rapuh. Perkenalan mereka diawali di sebuah acara pengajian kampung. Adi mendekati Risa dengan pura-pura sebagai pria agamis yang juga ditinggal orang tuanya. Ia meminjam jubah ustaz, ikut-ikutan mengaji, dan menyamar sebagai pria beriman yang sederhana. Butuh waktu 5 bulan hingga Risa akhirnya luluh. Mereka menikah dalam acara kecil, hanya mengundang beberapa tetangga dan kerabat dekat. Dari luar, pernikahan mereka terlihat seperti kebahagiaan yang sederhana. Tapi di dalam, Risa mulai melihat sisi asli Adi, pemalas, pemarah, dan kasar secara verbal. Namun, Risa tetap bertahan. Ia terlalu takut untuk kembali sendiri dan terlalu malu jika harus bercerai lagi. Adi semakin menjadi. Ia mulai mengatur tanah dan aset Risa. Awalnya lewat bujukan, lalu dengan ancaman diam-diam. Risa curiga, tapi tak punya bukti. Sampai akhirnya, sebuah ide keji muncul di kepala Adi. Membunuh Risa tanpa terdeteksi. Tapi, caranya harus sempurna. Ia ingin Risa hilang, seolah dimakan binatang buas di hutan dekat desa. Hutan itu memang punya reputasi angker. Sudah 3 orang hilang di sana dalam 5 tahun terakhir. Adi mulai menyusun rencana. Ia mulai mempelajari jalur hutan, kondisi hewan liar, dan mencari celah untuk menyembunyikan jasad. Ia tahu jika ingin bebas, dia harus membuat kematian Risa terlihat alami atau setidaknya misterius. Adi tahu membunuh bukan perkara mudah, tapi ia sudah terlalu dalam. Setiap kali melihat Risa tidur lelap di ranjang empuk warisan almarhum suaminya, ia membayangkan hidup mewah yang bisa ia nikmati sendirian. Sawah, rumah kontrakan, tabungan ratusan juta, semua atas nama Risa. Dan selama Risa hidup, ia tak bisa berbuat banyak. Wanita itu mulai curiga, dan Adi tahu waktunya tidak banyak. Selama 2 minggu, Adi mulai menyelidiki kebiasaan Risa. Ia tahu Risa sering ke kebun kecil, peninggalan mendiang suaminya yang berada di tepi hutan. Tempat itu terpencil, tak ada sinyal, dan jalurnya penuh semak belukar. Ia juga tahu Risa kadang membawa bekal sendiri dan hanya memberitahu 1-2 orang tetangga saat hendak ke sana. Adi mempersiapkan segalanya diam-diam. Ia membeli obat bius dari kenalannya di kota, katanya untuk anjing liar. Ia mulai membuat skenario seolah-olah mereka berdua akan piknik ke kebun untuk mengenang suaminya. Risa sempat menolak, tapi Adi berpura-pura ingin lebih mengenal kehidupan almarhum agar bisa jadi suami yang lebih baik. Risa akhirnya luluh. Tanggal 11 November, mereka berangkat pagi. Risa membawa rantang makanan dan sebotol teh. Adi sudah mencampur teh itu dengan bius dalam dosis besar. Sesampainya di kebun, Risa mulai merasa pusing. Adi berpura-pura panik, seolah ingin membawanya pulang. Tapi ketika tubuh Risa mulai limbung, Adi menahan tubuhnya dan menyeretnya masuk ke dalam hutan lebih dalam, ke tempat yang sudah ia tandai dengan kain putih kecil seminggu sebelumnya. Di sanalah, di tengah rimbun pepohonan dan suara jangkrik yang menusuk telinga, Adi memulai aksinya.
Dengan parang kecil yang ia bawa dari rumah, ia memutilasi tubuh istrinya. Tangannya gemetar, tubuhnya dingin, tapi pikirannya tetap fokus. Ia buat luka-luka besar di bagian lengan dan perut, seolah bekas cakaran atau gigitan hewan. Lalu ia menebar sisa-sisa pakaian dan rantang bekal di sekitar lokasi. Sebelum pulang, ia sempat menggali lubang kecil untuk menyembunyikan bagian tubuh yang sulit dikenali. Sisanya ia biarkan terbuka agar ketika orang menemukannya, kematian Risa terlihat tragis, tapi tidak disengaja. Saat berjalan pulang, Adi merasa aneh. Langit sore terasa berat, seperti ada yang mengikuti. Tapi ia berpikir itu hanya rasa bersalah. Ia tak sadar, rencana gelap ini baru awal dari teror panjang. 3 hari setelah kepergian Risa, warga mulai curiga. Risa dikenal tertib dan teratur. Ia selalu menyapa tetangga setiap pagi, memberi makan kucing liar di halaman rumahnya, dan membayar tagihan tepat waktu. Ketika rumah itu mulai sunyi dan Adi hanya bilang, "Risa pergi ke kota," kecurigaan tumbuh. Bu Marni, tetangga paling dekat, akhirnya melapor ke ketua RT. Ia mengaku Risa sempat bercerita akan ke kebun bersama Adi. Tapi sejak hari itu tak pernah terlihat kembali. Ketua RT lalu memanggil Adi malam itu juga. Dengan muka dibuat lesu, Adi mengatakan bahwa Risa tersesat saat mereka berdua ke kebun. Ia mengaku sudah mencarinya, tapi tidak menemukan jejak. "Saya takut, Pak. Saya malu," katanya sambil menunduk. Esok paginya, warga bersama aparat desa memutuskan menyusuri hutan. Sekitar 7 orang masuk ke jalur yang disebutkan Adi. 2 jam pencarian, seorang warga bernama Dani melihat sesuatu aneh di balik semak. Potongan kain berlumur darah. Beberapa meter dari sana ditemukan sisa-sisa tubuh manusia dalam kondisi mengenaskan. Parahnya, tidak utuh. Bagian kepala nyaris tak dikenali. Hanya tinggal sebagian tengkorak dan rambut panjang terjerat akar pohon. Teriakan Dani menggema ke seluruh hutan. Beberapa warga muntah di tempat. Petugas desa segera menghubungi polisi. Proses evakuasi dilakukan hati-hati. Meski kondisinya sudah rusak parah dari sisa pakaian dan perhiasan yang masih melekat, warga yakin itu Risa. Adi pura-pura kaget ketika kabar itu sampai di rumah. Ia menangis palsu, bahkan mencakar wajahnya sendiri hingga berdarah. "Aku gagal menjaga dia," jeritnya. Tapi banyak yang tak percaya tangisannya. Ada yang bilang terlalu dramatis, ada yang mulai mencium aroma busuk dari ceritanya. Kenapa tidak langsung lapor? Kenapa baru cerita setelah ditekan warga? Jenazah Risa dimakamkan dengan kondisi seadanya. Tak bisa dimandikan secara utuh, tak bisa disolatkan dengan jasad lengkap. Warga ramai di pemakaman, tapi auranya tidak biasa. Banyak yang merinding, langit mendung padahal tidak ada tanda hujan. Burung-burung gagak terlihat di atas pohon dekat pemakaman. Suasana sepi, sunyi, seperti menandakan ini belum selesai. Dan malam harinya, Adi bermimpi buruk. Mimpi pertama dari rangkaian teror panjang. Dalam mimpinya, ia melihat tubuh Risa duduk di kursi goyang di dapur. Wajahnya rusak, penuh darah, tapi senyumnya dingin dan menatap langsung ke matanya. Adi terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi leher dan punggungnya. Meski malam itu udara sangat dingin, ia menatap langit-langit kamar, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi. Tapi bayangan wajah Risa yang rusak, senyuman datar, dan sorot matanya yang menembus jantung masih tertanam jelas di ingatan. Ia duduk di tepi ranjang, mengusap wajah dengan kedua tangan. "Itu cuma mimpi, gumamnya berulang kali. Tapi saat ia menoleh ke pintu kamar, jantungnya seolah berhenti.
kursi goyang yang selama ini ada di sudut ruang tamu tiba-tiba ada di sana, tepat di depan pintu kamar, dan bergoyang pelan. Adi tercekat. Ia tak berani bergerak. Padahal sebelumnya ia yakin kursi itu ia pindahkan ke gudang sejak Risa meninggal. Dengan langkah gemetar, ia bangkit dan berjalan perlahan. Kursi itu berhenti bergoyang begitu ia mendekat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi aroma khas minyak kayu putih dan bedak tabur milik Risa menyeruak begitu kuat. Bau yang dulu menenangkan, kini terasa mengerikan. Keesokan harinya, Adi mencoba menenangkan diri. Ia pergi ke warung, mengobrol basa-basi dengan tetangga, dan berusaha bersikap normal. Tapi semua terasa berbeda. Bu Marni meliriknya tajam. Pak RT menjawab pertanyaannya dengan singkat. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya menyapanya kini berlari menjauh, seolah semua orang tahu, tapi memilih diam. Malam berikutnya, mimpi datang lagi. Kali ini, ia berada di hutan, sendirian, gelap, hanya suara ranting patah dan bisikan samar terdengar dari segala arah. Tiba-tiba, ia melihat sesosok perempuan berdiri membelakanginya. Rambut panjang menjuntai, bajunya robek dan kotor. Adi tahu itu Risa, meski tak melihat wajahnya. Ia mencoba lari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Saat sosok itu berbalik, Adi ingin menjerit, tapi mulutnya terkunci. Wajah Risa sudah tidak seperti manusia. Separuh hancur, matanya kosong, dan mulutnya berbisik pelan. "Kenapa kamu buang aku seperti bangkai?" Adi terbangun sambil menjerit keras. Tetangga sebelah mendengar dan mengetuk pintu. Tapi Adi tak menjawab. Ia duduk di lantai, tubuhnya gemetar. Di dinding kamar ada bekas tangan, berlumpur dan berlumuran darah. Padahal ia tidak pernah menyentuh lumpur sejak kejadian itu. Dan itu bukan tangannya. Malam demi malam, ketenangan rumah itu hilang. Setiap sudut seolah mengawasinya. Dan Adi sadar, Risa belum pergi, dan ia tidak akan pergi. Sejak malam mimpi itu, rumah Adi berubah menjadi neraka yang sunyi. Siang terasa sempit, malam seperti siksaan. Gangguan demi gangguan mulai muncul, bukan hanya dalam mimpi, tapi di dunia nyata. Dan perlahan, Adi mulai kehilangan akal sehatnya. Hari itu, Adi mencoba menyibukkan diri. Ia mencabut rumput di halaman belakang, menyapu teras, lalu masuk ke dapur untuk membuat kopi. Tapi saat membuka lemari piring, gelas favorit Risa yang dulu sempat ia pecahkan kembali ada, utuh. Dan lebih anehnya lagi, gelas itu basah, seperti baru dipakai. Ia menatap benda itu lama, bahkan memeriksa sisa air di dalamnya. Aroma teh, melati, kesukaan Risa. Adi mencoba membuang logika. Mungkin aku salah ingat, mungkin cuma mirip. Tapi malamnya, suara langkah kaki mulai terdengar. Pelan, menyeret, dari ruang tamu menuju dapur, lalu berhenti di depan kamarnya. Ia buka pintu dengan cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi kursi goyang itu lagi-lagi bergoyang sendiri. Puncaknya terjadi 3 malam kemudian. Adi terbangun karena mendengar suara sendok jatuh di dapur. Ia ambil senter lalu berjalan pelan. Dapur gelap, lampu tiba-tiba tak menyala. Saat ia arahkan cahaya ke meja makan, jantungnya hampir berhenti. Ada piring nasi lengkap dengan lauk dan sepasang sendok garpu. Makanan hangat, seperti disiapkan untuk seseorang. Tapi bukan itu yang membuat Adi hampir gila. Di kursi paling ujung, duduk sesosok wanita berambut panjang, membelakanginya. Risa, suara Adi bergetar tanpa sadar. Sosok itu menoleh setengah, wajah pucat dengan bekas sayatan di pipi dan mata kanan yang sudah nyaris copot. Tapi senyumnya masih sama, dingin, datang dari dunia yang sudah mati. Adi menjerit, mundur terburu-buru hingga menabrak dinding. Tapi saat ia buka mata lagi,
Sosok itu sudah tak ada. Meja kosong, dapur hening. Tapi aroma teh melati masih menempel di udara. Adi tak tidur semalaman. Ia duduk di pojok kamar, memeluk lutut, menyalakan lampu terang-terangan. Ia tahu ini bukan sekadar halusinasi. Risa kembali, dan bukan untuk sekadar menakut-nakuti. Warga mulai memperhatikan perubahan Adi. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan ia jarang keluar rumah. Beberapa bilang ia kerasukan, tapi bagi Adi, ini adalah hukuman. Dan ia belum tahu, malam-malam ke depan akan jauh lebih buruk. Pagi itu, Adi mencoba keluar rumah. Wajahnya kuyu, rambut tak disisir, dan mata merah seperti habis menangis semalaman. Ia berjalan menyusuri jalan desa menuju warung kecil milik Bu Sumarni, berharap bisa sekadar minum kopi panas dan bertemu manusia lain untuk menenangkan pikirannya. Namun saat Adi sampai di warung, semua pembicaraan terhenti. Pandangan warga tertuju padanya, bukan dengan iba, tapi rasa was-was. Bau aneh menguar bersamaan dengan kedatangannya, seperti bau tanah basah, dicampur aroma busuk daging membusuk. Bu Sumarni bahkan menutup hidungnya diam-diam. "Mas Adi, maaf ya, kursinya masih basah habis dipel," dalih Bu Sumarni. Padahal kursi itu jelas-jelas kering. Adi tak menjawab. Ia berdiri kaku, menyadari semua orang menjauh. Ketika ia kembali ke rumah, bau itu makin terasa menyengat. Padahal ia tidak menginjak lumpur atau kotoran apapun. Ia mencuci seluruh pakaiannya, menyiram seluruh lantai, bahkan menyemprotkan parfum ke tubuhnya. Tapi tetap saja bau tanah kuburan itu menempel seolah menyatu dengan kulitnya. Malamnya, Adi mencoba tidur lebih awal, berharap gangguan tak datang. Tapi pukul 2 dini hari, ia terbangun karena suara aneh dari kamar mandi. Seperti suara seseorang mengeruk tanah dari dalam. Perlahan, ia dekati pintu kamar mandi. Suara itu makin jelas, seperti kuku yang menggaruk-garuk keramik. Ia pegang gagang pintu, dan begitu dibuka, tak ada apa-apa. Tapi lantai kamar mandi dipenuhi lumpur hitam, dan dari lubang saluran air menyembul sesuatu yang membuat Adi limbung. Potongan rambut panjang, basah, dan masih meneteskan darah segar. Ia menjerit dan mundur, terjatuh ke belakang. Ketika mencoba kabur keluar rumah, Adi malah mendapati pintu depan terkunci rapat. Ia mencoba jendela, sama saja, seolah rumah itu menolaknya keluar. Terjebak dalam teror yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Pagi harinya, lumpur itu hilang, tapi aroma dari tubuh Adi makin parah. Seorang tetangga bahkan dengan jujur berkata, "Mas, maaf, jenazah istrimu aja baunya nggak kayak gini." Kalimat itu menusuk. Adi makin yakin Risa belum tenang di alam sana. Dan bau ini adalah bukti bahwa arwahnya masih bergentayangan, menempel, mengikutinya kemanapun. Semenjak aroma busuk yang menempel tak kunjung hilang, Adi nyaris kehilangan akal. Ia mulai bicara sendiri, tidur di ruang tamu dengan lampu menyala penuh, dan meletakkan sajadah di tiap sudut rumah meski ia sendiri jarang salat. Dalam benaknya, yang bisa menghentikan ini hanyalah minta maaf langsung pada arwah Risa. Tapi bagaimana caranya? Suatu malam, ketika listrik tiba-tiba padam, Adi duduk menggigil sambil memegang senter kecil. Hening begitu mencekam. Lalu terdengar sesuatu dari arah belakang rumah. Suara berulang, lirih, seperti rintihan yang keluar dari dalam tanah. "Adi, aku kedinginan. Adi." Suara itu datang dari sumur tua di belakang rumah. Sumur yang sudah lama tak dipakai, tertutup sebagian dengan seng berkarat. Meski tubuhnya menolak, rasa penasaran membawanya mendekat. Ketika ia membuka penutup sumur itu, hawa dingin menyergap dari dalam, dan suara itu jelas terdengar lagi.
Kenapa kamu mutilasi aku? Aku cuma sayang kamu, Di. Adi menjatuhkan senter. Nafasnya tersengal. Suara itu bukan sekadar mimpi atau halusinasi. Itu suara Risa, datar, dalam, dan penuh luka. Dari dasar sumur muncul gelembung-gelembung lumpur. Perlahan muncul genangan darah. Ia langsung menutup sumur dan lari masuk ke rumah, berteriak seperti orang kesurupan. Sejak malam itu, sumur tua jadi pusat gangguan. Setiap malam ada suara tangisan, seperti seseorang yang ditinggalkan. Kadang suara tawa pelan, kadang suara batuk khas Risa yang dulu terdengar saat ia sakit flu. Adi tak sanggup lagi. Ia coba memanggil Ustaz dari desa sebelah, Ustaz Hasan. Tapi anehnya, setiap kali Ustaz itu hendak datang, selalu ada halangan. Motor mogok, ban bocor, atau hujan deras. Seolah ada kekuatan yang menghalangi siapapun masuk dan menolongnya. Malam ketujuh, sejak suara itu muncul, Adi mencoba nekat mendekati sumur sekali lagi. Ia membawa foto Risa dan membakar kemenyan, berharap bisa berdamai dengan arwahnya. Tapi ketika ia ucapkan doa di tepi sumur, angin kencang menerpa. Foto Risa melayang, lalu masuk ke dalam sumur. Dari dalam, suara tawa pelan menyambut. Kali ini bukan rintihan, tapi tawa panjang, mengerikan. Seperti wanita yang baru saja menemukan mainan barunya. Adi tak tahu, malam itu adalah awal dari kehancurannya yang sebenarnya. Pagi hari setelah kejadian di sumur, Adi mencoba berpura-pura bahwa semua itu hanya ilusi akibat stres. Ia mandi, mencukur jenggot, dan membereskan rumah. Tapi mata cekungnya tak bisa berbohong. Ia tertekan, ketakutan, dan merasa dikurung dalam kutukan yang ia ciptakan sendiri. Ketika sedang membersihkan kamar Risa yang sudah dikunci sejak kematian istrinya, Adi menemukan sesuatu yang tak seharusnya ada. Di atas ranjang, tepat di tengah-tengah, ada sebuah boneka. Tubuhnya seperti milik boneka biasa, berbaju putih polos. Tapi kepalanya bukan dari plastik, bukan dari kain, melainkan daging manusia, merah, setengah membusuk. Mata boneka itu kosong, tapi satu sisinya ada bekas luka sayatan, persis seperti wajah Risa di dalam mimpinya. Adi terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin lari, tapi kakinya lumpuh oleh ketakutan. Tiba-tiba, mata boneka itu berkedip. Sekilas, Adi menjerit lalu melempar boneka itu ke pojok ruangan. Tapi, saat boneka itu terbentur tembok, terdengar suara lirih. Sakit, Di. Adi langsung kabur keluar rumah, tanpa alas kaki, berlari menuju rumah Pak RT. Tapi, saat sampai, tak ada yang membukakan pintu. Desa itu seperti sunyi. Semua rumah tertutup rapat. Tak ada suara, tak ada lampu. Seolah dunia sedang menjauhinya. Ia kembali ke rumah saat matahari mulai tenggelam. Dengan langkah gemetar, ia buka pintu dan mendapati boneka itu duduk di meja makan. Posisi duduknya seperti sedang menunggu makan malam. Di depan boneka itu, sepiring nasi dengan potongan daging merah mentah. Daging manusia. Adi muntah seketika. Ia lempar boneka itu ke sumur di belakang, lalu menutup sumur dengan batu besar. Tapi malamnya, ia terbangun oleh suara langkah kecil. Boneka itu kembali. Kali ini duduk di kursi goyang, mengayun-ayun pelan. Dari mulut boneka itu meneteskan darah segar yang membentuk huruf di lantai. Aku belum selesai. Setelah malam boneka itu kembali, Adi tak lagi keluar rumah. Ia menutup seluruh jendela dengan kain hitam, menumpuk furnitur di depan pintu, dan tidur di bawah meja sambil memegang pisau dapur. Pikiran sehatnya kian menipis, dan dalam benaknya arwah Risa kini sudah bukan hanya menuntut keadilan, melainkan sedang menikmati setiap detik penderitaannya. Pagi itu, saat membuka pintu kamar untuk ke dapur, Adi menemukan sebuah amplop lusuh tergeletak di lantai.
Tak ada yang mengantar, tak ada suara ketukan. Tapi amplop itu basah, seperti baru keluar dari tanah. Gemetaran, ia buka perlahan. Di dalamnya hanya ada selembar kertas kosong. Tak ada tinta, tak ada tulisan. Tapi saat Adi menyentuh permukaannya, jantungnya berdegup kencang. Tangannya penuh darah. Bukan dari luka, tapi dari kertas itu sendiri. Seolah tinta surat itu adalah darah. Tiba-tiba matanya berdenyut, sakit, pandangannya kabur. Lalu perlahan, tulisan muncul dari kertas itu. Seolah ditulis oleh tangan tak kasat mata. Tulisan itu membentuk kalimat. Kamu pikir bisa membuangku seperti sampah? Aku hidup dalam setiap penyesalanmu, Di. Kamu akan membaca kisah kita sampai kamu gila. Adi melempar kertas itu, tapi tulisan itu terus muncul. Di cermin kamar mandi, di dinding dapur, bahkan di dalam nasi yang ia masak. Semua berisi kata-kata yang menusuk pikirannya. Satu tulisan yang paling membuatnya mual muncul di lemari pakaian. Potongan tubuhku masih belum utuh. Kau simpan di mana hatiku? Sejak saat itu, Adi tak bisa tidur. Setiap memejamkan mata, ia melihat Risa, kadang dengan tubuh tanpa kepala, kadang kepala tanpa tubuh, tapi selalu dengan senyuman yang membuat darahnya membeku. Ia berteriak-teriak sendiri tengah malam, mengobrak-abrik rumah, mencari sesuatu yang ia bahkan tak tahu. Beberapa warga mulai mencium keanehan. Beberapa kali terlihat Adi berdiri di tepi sumur tengah malam, bicara sendiri sambil tertawa. Anak-anak takut lewat depan rumahnya. Bahkan seekor kucing pun tak berani masuk ke halaman. Tapi satu hal pasti, surat itu terus datang, tanpa kurir, tanpa tinta. Dan setiap surat membawa sepotong kebenaran dan sepotong ancaman baru. Hari-hari Adi makin tak masuk akal. Ia sudah tak bisa membedakan mana siang, mana malam. Suara langkah kaki di atap, suara seretan benda tajam di lantai, dan bau amis yang menusuk hidung seolah menjadi rutinitas harian. Namun, satu hal yang paling membuatnya nyaris hilang akal adalah suara detakan, seperti jantung yang berdetak dari balik tembok ruang tengah. Awalnya Adi mengira hanya halusinasi, tapi makin hari suara itu semakin jelas, ritmis, lambat, tapi nyata. Seperti tubuh yang masih hidup terkubur di balik semen. Tak tahan, ia ambil palu dan pahat, lalu mulai membongkar tembok itu. Debu dan serpihan semen beterbangan saat ia menghantam dinding dengan brutal. Suaranya menggema ke seluruh rumah, namun Adi tak peduli. Sampai akhirnya, palu itu membentur sesuatu yang bukan semen, sesuatu yang lunak, sesuatu yang berbau busuk. Dengan tangan gemetar, Adi merobek sisa dinding itu, dan di baliknya tersembunyi potongan tubuh yang sudah membusuk, dibalut kain putih, namun tak utuh. Tubuh itu tanpa kepala, dan di perutnya ada bekas sayatan besar, seolah organ dalamnya telah diambil. Adi terduduk, tubuhnya gemetar. Ia tahu betul siapa jasad itu, jasad Risa. Ternyata tidak semua bagian tubuh Risa dibuang ke hutan. Beberapa disembunyikan di dalam rumah. Mungkin saat itu Adi terlalu panik dan takut ketahuan. Tapi kini, potongan yang ia sembunyikan itu menuntut balas. Dari arah belakang, terdengar suara berbisik, pelan tapi mengiris. Kenapa kamu sembunyikan aku di sini, Di? Aku bisa mencium baumu setiap hari, tapi tak bisa melihat wajahmu. Adi berbalik, tak ada siapa-siapa. Tapi udara berubah dingin, terlalu dingin. Dan dari balik dinding yang terbongkar, darah mulai merembes keluar. Banyak, seperti tak habis-habis. Malam itu, Adi membakar seluruh ruangan. Ia berharap api akan menghapus semua jejak. Tapi api itu hanya melukai dirinya. Tembok hangus, rumah rusak. Tapi potongan tubuh itu tetap utuh. Seolah berkata, aku tidak akan pergi
sampai kamu ikut denganku." Warga yang lewat hanya melihat Adi tertawa-tawa sendiri di halaman. Mukanya hitam karena asap dan tangannya terus menggenggam jantung sapi busuk yang ia yakini sebagai hati Risa. Sudah berhari-hari Adi tak mandi, tak makan layak, dan hanya duduk termenung di kursi reyot di ruang tamu. Rumahnya kini gelap, berdebu, bau busuk tak tertahankan, dan penuh coretan aneh di dinding. Sebagian besar warga tak lagi berani lewat depan rumah itu. Mereka bilang, kalau lewat malam hari bisa terdengar suara perempuan menangis dari dalam. Namun ada satu hal yang terus mengusik pikiran Adi, kamar Risa. Kamar itu selalu tertutup rapat sejak kematiannya. Dan walaupun ia yakin sudah menguncinya, setiap kali ia melewati pintu kamar itu, pintunya terbuka sedikit, hanya sedikit, cukup untuk memperlihatkan bayangan seseorang berdiri di dalamnya. Suatu malam, Adi memberanikan diri masuk ke kamar itu. Lampunya padam, tapi dari jendela masuk cahaya remang-remang bulan. Dan di ranjang, boneka berkepala daging yang sempat ia buang ke sumur kembali duduk. Kali ini, boneka itu memegang sesuatu, sepotong rambut hitam yang masih basah, mengkilap seperti baru dicuci. Tiba-tiba, pintu kamar menutup sendiri. Angin tak bertiup, tapi daun pintu tertutup keras, seolah ada yang menghempaskannya. Adi mencoba membuka kembali, tapi tak bisa. Kunci berputar sendiri dari luar. Ia terperangkap di dalam. Lalu terdengar suara. Langkah pelan dari arah lemari pakaian. Seperti seseorang melangkah tanpa alas kaki di atas kayu. Lemari itu terbuka perlahan dan dari dalamnya muncul sosok. Separuh tubuh berbalut kain putih kotor, wajah penuh luka, tanpa bola mata, dan bibir sobek panjang. Itu Risa, atau entah makhluk apa yang menyerupainya. "Adi, aku udah siap dinikahin lagi, tapi kamu malah mutilasi aku." Adi menjerit, terdesak ke pojok ruangan. Tapi sosok itu makin dekat. Tubuhnya meneteskan darah segar, padahal sudah lama mati. Tangan kirinya membawa gaun pengantin putih yang sudah penuh tanah. "Kita nikah lagi di selamanya." Pagi harinya, warga menemukan Adi terkapar di pojok kamar, memeluk gaun pengantin penuh darah, dengan mata melotot dan mulut berbisik lirih berulang-ulang. "Maaf Riz, maaf Riz, maaf Riz." Hari berikutnya, rumah Adi semakin mencekam. Warga yang lewat mengaku mencium bau anyir bercampur amis yang begitu tajam. Ada juga yang bersumpah melihat bayangan perempuan duduk di teras saat lewat tengah malam. Rambut panjang, wajah tak terlihat, tapi gaun putihnya berlumur darah. Sementara itu, Adi perlahan kehilangan kendali atas pikirannya. Ia mulai berbicara sendiri, tertawa sendiri, bahkan mengatur meja makan seolah ada tamu istimewa yang akan datang. Di meja itu, ia meletakkan 4 piring. 1 untuknya, 1 untuk istrinya, dan 2 lagi untuk anak-anak mereka yang belum lahir. Setiap malam, ia menyalakan lilin, menyusun sendok, menyuguhkan daging mentah yang ia ambil entah dari mana, lalu duduk di ujung meja. Saat ditanya tetangga yang penasaran, Adi hanya menjawab, "Malam ini kami makan bersama. Keluarga kecil kami utuh lagi." Tetangga-tetangga mulai yakin Adi sudah kehilangan kewarasannya. Tapi tak satu pun yang berani ikut campur. Mereka tahu sejarah rumah itu. Mereka tahu siapa Risa. Dan mereka mulai percaya arwahnya belum benar-benar pergi. Malam itu, Adi duduk sendiri di meja makan, menyalakan lilin, dan membisikkan doa pernikahan. Tapi kemudian terdengar suara kursi yang ditarik. Padahal tak ada angin. Lilin bergoyang. Daging di atas piring mulai bergerak sendiri, berdenyut seperti jantung hidup. Lalu terdengar suara napas berat dari arah kursi kosong di seberangnya. Perlahan, sesosok perempuan duduk. Tubuhnya rusak,
seperti baru diangkat dari tanah. Tangannya memegang tangan Adi dan dari matanya meneteskan darah hitam. "Terima kasih sudah mengundangku, suamiku." Adi menangis, tapi bukan karena takut, melainkan karena ia merasa telah benar-benar gila. Ia mulai bicara dengan sosok itu. Mereka makan bersama, tertawa, dan bersulang seolah itu malam ulang tahun pernikahan. Tapi di akhir jamuan, Risa berdiri lalu berbisik di telinganya, "Makan malam terakhir kita di besok kamu ikut aku." Dan seketika semua lilin padam, ruangan gelap. Tapi suara cekikikan lirih masih terdengar, disusul bunyi sendok jatuh ke lantai dan kursi-kursi yang terseret sendiri ke belakang, satu persatu. Sejak malam perjamuan itu, Adi tak lagi keluar kamar. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung, dan wajahnya seperti tak pernah melihat cahaya matahari. Ia bicara pada tembok, pada bayangan, dan bahkan pada cermin yang katanya menunjukkan wajah asli Risa saat terakhir kali ia mutilasi istrinya. Hampir setiap malam, Adi terdengar merintih lirih seperti anak kecil yang kehilangan ibunya. Ia menyesal, tapi penyesalan tak bisa membunuh dosa. Setiap rasa bersalah justru membuka luka baru yang tak bisa sembuh. Dan luka itu semakin melebar setiap malam saat suara tangisan dan jeritan dari kamar Risa kembali terdengar. Meski kamar itu kini sudah disegel warga, Adi mencoba berdoa. Namun setiap kali ia menyebut nama Tuhan, suara perempuan tertawa menimpali, menyindir, mengolok, seperti berkata, "Bahkan Tuhan pun enggan mengampunimu." Di pagi hari itu, Adi nekat keluar rumah. Ia berjalan tertatih menuju masjid kecil di ujung gang. Wajahnya kotor, bajunya robek, dan kakinya penuh luka. Beberapa warga yang melihat memilih menutup pintu rumah masing-masing. Tapi di depan masjid, ia berhenti. Bukannya masuk, ia malah duduk dan menangis keras. "Tolong aku nyesel, aku nggak kuat lagi." Seorang ustaz yang mendengar tangisnya mencoba mendekat. Tapi saat melihat wajah Adi dari dekat, ia mundur ketakutan. Di dahi Adi muncul garis-garis seperti torehan kuku, membentuk pola aneh, mirip huruf atau simbol kuno. Dan di lehernya ada bekas merah, seperti dicekik, segar, seperti baru terjadi beberapa jam sebelumnya. Ustaz itu hanya bisa beristighfar. Ia tahu ini bukan sekadar gangguan jiwa. Ini azab yang datang bukan dari manusia. Malamnya, Adi kembali ke rumah. Kali ini, ia mengambil semua foto pernikahannya dengan Risa, membakarnya satu persatu di halaman. Tapi dari api itu muncul bau menyengat, bukan bau kertas terbakar, tapi bau daging terbakar. Dan dari kepulan asap muncul wajah Risa, lengkap, cantik, tapi tanpa bola mata. "Adi, jangan bakar kenangan kita. Itu satu-satunya yang tersisa sebelum kamu ikut aku." Adi pingsan di tempat. Tapi sebelum tubuhnya jatuh sepenuhnya, sempat terdengar gumam lirih, "Risa, maafin aku, bawa aku sekalian, kalau itu bisa hapus dosaku." Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Udara terasa berat, seolah hujan tak kunjung jatuh meski mendung menggulung sejak siang. Rumah Adi tampak seperti bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan. Tapi dari dalamnya terlihat cahaya lilin bergetar di balik jendela. Adi berdiri di depan cermin, memakai setelan jas hitam yang dulu ia kenakan saat pernikahannya dengan Risa. Jas itu sudah sempit, berdebu, dan penuh noda, tapi Adi tetap memakainya. Di meja rias ada gaun putih tergantung, lusuh dan sobek di beberapa bagian, dengan bercak merah yang tak bisa dijelaskan dari mana asalnya. Dengan tangan gemetar, Adi mengangkat gaun itu dan membentangkannya di ranjang. "Malam ini, kita sah lagi, Riz," bisiknya. Di sekeliling ruangan, lilin menyala membentuk lingkaran, dan di tengahnya ada 2 kursi. Satu untuk Adi, satu untuk Risa.
Ia duduk. Lalu, dari bayangan lilin muncul sosok perempuan. Gaun putihnya menyeret lantai, rambut panjangnya basah dan menutupi separuh wajah. Ia berjalan perlahan dan tiap langkahnya meninggalkan jejak darah. Risa, atau sesuatu yang menyerupainya, duduk di kursi itu. Tapi kini wajahnya jelas terlihat. Separuh cantik, separuh lagi hancur seperti daging busuk. Mata kirinya kosong dan mulutnya sobek hingga ke pipi. Tapi ia tersenyum. Akhirnya kamu siap juga, Di. Adi hanya mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Entah karena takut atau karena ia benar-benar telah menyerah pada rasa bersalah yang selama ini menekannya. Risa berdiri lalu mengambil tangan Adi. Tangannya dingin, keras dan menimbulkan rasa nyeri seperti digenggam besi es. Lalu keduanya berdansa. Tanpa musik, hanya suara detakan jam tua dan derit lantai kayu. Adi memejamkan mata, merasakan pelukan itu. Pelukan istri yang dulu ia hianati. Tapi kali ini tak ada hangat, hanya kehampaan dan dingin kematian. Dan saat Adi membuka matanya, ia tak lagi melihat Risa, tapi melihat dirinya sendiri di cermin dengan luka panjang di leher dan darah mengalir dari perutnya. Seolah tubuhnya telah teriris, seperti apa yang ia lakukan pada Risa dulu. Tiba-tiba dunia menjadi gelap, dan di telinganya suara Risa berbisik, "Selamat malam pengantin suamiku, sekarang kita tak akan terpisah lagi." Pagi harinya, warga geger. Rumah Adi kembali mengeluarkan bau menyengat, tapi kali ini lebih parah dari sebelumnya. Bau daging busuk bercampur amis darah. Beberapa warga nekat masuk setelah mencium bau itu hingga radius 20 meter dari luar pagar. Apa yang mereka temukan? Bukan sekadar mayat. Adi tergantung di ruang tengah, tepat di bawah lampu gantung. Tali rafia plastik melilit lehernya. Tapi yang membuat semua orang bergidik adalah senyuman di wajahnya. Bibirnya menyungging, bukan senyuman lega, tapi seperti seseorang yang akhirnya bertemu sesuatu yang ditunggu sejak lama. Tubuhnya menghitam di beberapa bagian, dari perut hingga ke paha, penuh sayatan, seperti dipotong perlahan oleh tangan kecil yang penuh dendam. Dan di bawah tubuhnya terhampar foto-foto Risa. Semua telah dibakar setengah, tapi tak satu pun habis. Bagian wajah Risa di setiap foto tetap utuh, tak terbakar. Tepat di sebelah mayat Adi, ada tulisan di dinding, tertulis dengan darah. Akhirnya dia menepati janji. "Selamat datang Adi, cinta abadi itu tak akan pernah mati." Warga segera memanggil aparat. Polisi datang, mengamankan lokasi. Tapi mereka juga bingung. Tak ada tanda-tanda kekerasan dari luar. Tak ada sidik jari lain. Semua jejak menunjukkan Adi melakukan semuanya sendiri. Tapi siapa yang menggambar tulisan darah itu? Dari mana asalnya? Karena hasil visum menunjukkan darah di tembok itu bukan milik Adi. Yang lebih menyeramkan lagi, rekaman CCTV milik tetangga memperlihatkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan logika. Tepat pukul 2.40 dini hari, terlihat sosok perempuan berpakaian putih keluar dari rumah Adi, berjalan perlahan, lalu menghilang di tikungan. Ia tak terekam sebelumnya masuk. Setelah kematian Adi, rumah itu dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menempati. Bahkan keluarganya tak ada yang datang mengambil barang-barang. Mereka bilang Adi sudah membuat perjanjiannya sendiri. Makam Adi dan Risa kini bersebelahan. Tapi anehnya, makam Risa selalu basah dan tanahnya tampak seperti baru digali setiap malam Jumat. Dan konon, jika kamu berdiri di depan rumah itu tengah malam, kamu bisa mendengar suara perempuan tertawa, lalu diikuti suara laki-laki berbisik, "Riz, aku pulang,